geografis dari Malaysia. Malaysia terletak di Asia Tenggara antara Thailand dan Indonesia, terdiri dari semenanjung Malaysia dan Borneo. Letak strategisnya di jalur perdagangan maritim dunia membuatnya menjadi pusat pertemuan berbagai budaya dan peradaban. Nah, negara Malaysia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, karet, dan timah yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Baik, selanjutnya ialah zaman prasejarah. Wilayah yang kini dikenal sebagai Malaysia memiliki sejarah prasejarah yang kaya dengan bukti pemukiman manusia purba berusia sekitar 40.000 tahun di Gua Niah atau bisa disebut Sarawak. Penemuan alat batu dan lukisan yang di gua menunjukkan kehidupan masyarakat pemburu pengumpul. Dan ada juga temuan arkeologis termasuk peralatan batu, sisa makanan, dan kuburan kuno yang dimana memberikan gambaran tentang kehidupan awal di wilayah itu. Dan sebelum adanya milenia pertama Masehi, wilayah ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha yang mana mereka dari negara India dan Tiongkok. Nah, selanjutnya ada kerajaan awal di Malaysia. Kerajaan Langkasuka abad kedua hingga ke-15 Masehi merupakan kerajaan maritim awal yang penting. Nah, kerajaan Sriwijaya juga ada nih di kerajaan awal Malaysia yang berpusat di Sumatera. Memiliki pengaruh kuat di semenanjung Malaysia antara abad ke-7 dan abad ke-15. Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha dari Jawa, juga menguasai sebagian wilayah Malaysia pada abad ke-14. Nah, kerajaan-kerajaan ini menguasai perdagangan rempah-rempah dan menjadi pusat pembelanjaan agama Buddha. Baik, selanjutnya ialah pengaruh Islam dan Kesultanan Malaka. Islam mulai masuk ke semenanjung Malaya pada abad ke-10, tetapi baru menguat pada abad ke-14, yaitu melalui pedagang Arab dan India. Kesultanan Malaka didirikan pada abad ke-15 oleh Paweswara, menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, Malaka menjadi kesultanan terkaya di Nusantara. Nah, selanjutnya ada penjajahan. Malaysia tidak hanya dijajah oleh satu negara, tetapi beberapa negara, yaitu yang pertama ada Portugis dari tahun 1511 sampai 1641, di mana Portugis menguasai Malaka setelah merebutnya dari Kesultanan Malaka, yang menandai awal era kolonialisme di wilayah tersebut. Yang kedua, ada Belanda dari tahun 1641 sampai 1824, di mana Belanda mengambil alih Malaka dari Portugis dan menjadikannya pusat perdagangan penting di bawah kendali VOC. Yang ketiga, ada Inggris dari tahun 1786 sampai 1941, di mana Inggris mendirikan koloni di semenanjung Malaya pada 1786 dan menguasai sebagian besar wilayah melalui berbagai perjanjian London pada 1824. Yang keempat ada Jepang, yaitu dari tahun 1941 sampai 1945. Jepang menginvasi dan menduduki Malaya selama Perang Dunia II. Selanjutnya ialah perjuangan kemerdekaan. Kebangkitan nasionalisme pada awal abad ke-20 melawan penjajahan Inggris. Perjuangan kemerdekaan Malaysia dipimpin oleh para nasionalis, terutama Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, yang bernegosiasi dengan Inggris dan berhasil mencapai kesepakatan di London pada tahun 1956. Melalui negosiasi diplomatik Federasi Malaya, akhirnya memperoleh kemerdekaan penuh dari Britania pada 31 Agustus 1957 dengan Tengku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertamanya. Baik, tadi kami sudah sedikit menjelaskan tentang sejarah Malaysia. Maka di sini kami akan menyampaikan kesimpulan yang dimana sejarah Malaysia adalah perjalanan panjang dari kerajaan kuno hingga negara modern yang makmur. Pentingnya menjaga warisan budaya dan persatuan bangsa dalam keberagaman etnis dan agama. Malaysia terus berkembang sebagai contoh sukses negara multikultural di Asia Tenggara. Baik, terima kasih. Orang yang tak pernah dilupakan sampai sekarang, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Untuk yang belum tahu lagi, dialah bapa kemerdekaan, Perdana Menteri Malaysia yang pertama.
Tunku lahir 8 Februari 1903 di Alor Setar, Kedah. Walaupun anak raja, hidup dia banyak juga cabaran. Masa muda, dia belajar ke England dalam bidang undang-undang. Lepas habis, dia bawa balik pengalaman dan semangat nak tolong tanah air sendiri. Balik tanah Melayu, Tunku join UMNO. Masa jadi presiden, dia pandai satukan suara rakyat. Tak kira bangsa, semua untuk satu tujuan. Mahukan kemerdekaan. Tahun 1956, Tunku mengetuai rombongan pergi London. Bukan senang nak bincang, banyak halangan. Tapi akhirnya berjaya juga. Mereka setuju pilih 31 Ogos 1957 sebagai tarikh keramat lahirnya negara merdeka. Dan pagi Jumaat tu, 31 Ogos 57, Laungan Merdeka dari Tunku Abdul Rahman. Jeritan tu bukan sekadar kata, tapi tanda kebebasan yang orang kita tunggu beratus tahun. Lepas jadi Perdana Menteri pertama, Tunku tinggalkan legasi seorang pemimpin berhati rakyat. Cinta dia pada Malaysia memang tak pernah luntur.